Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Salih dan Salihah. Bagaimana kabarnya hari ini? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat ya. Sebelum mulai belajar, mari kita ucap basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, hari ini kita akan mengulas tadi sudah tentang pecahan di bab pertama. Nah, sekarang di bab kedua kita akan mengulas tentang faktor dan kelipatan. Nah, perlu anak Salih dan Salihah ketahui, faktor suatu bilangan itu yaitu bilangan-bilangan yang dapat membagi habis bilangan tersebut ya. Contohnya untuk menentukan faktor. Nah, faktor dari 12. Faktor dari 12 itu ada 1, 2, 3, 4, 6, 12. Ya, 12 dibagi 1 dapat 12. 12 bagi 2 dapat 6. 12 bagi 3 4 ya. Sekarang faktor dari 6 yaitu ada 1, 2, 3, 6. 6 dibagi 1 6. 6 bagi 2 3. Ada lagi ya. Nah, selanjutnya untuk menentukan faktor persekutuan. Nah, kita sudah mengetahui faktornya di atas ya, tinggal dipindahkan di sini. 1, 2, 3, 4, 6, 12. Yang 6-nya 1, 2, 3, dan 6. Nah, lihat. Di sini biar gampang ya. 1 kali 12, 12, 2 kali 6, 12, 3 kali 4, 12. 1 kali 6, 6, 2 kali 3, 6. Nah, untuk menentukan faktor persekutuan, kita lihat angka yang sama di bawah dan di atasnya. 3, ya. Nah, di sini ada 1, 2, 3, dan 6. Berarti itu angka yang sama di antara faktor bilangan 12 dan 6 merupakan faktor persekutuan dari 12 dan 6, yaitu berapa? 1, 2, 3, 6. Nah, itu merupakan faktor persekutuan, yaitu bilangan yang sama di antara faktor kedua bilangan, yaitu faktor dari 12 dan 6 ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang kelipatan. Nah, kalau kelipatan bilangan itu yaitu perkalian bilangan tersebut dengan bilangan asli. Jadi dengan perkalian ya. Kalau tadi pembagian, kalau kelipatan itu perkalian. Nah, di sini contohnya nih ada kelipatan 3. Kelipatan 3 itu ada 3, 1 kali 3, 3, 1 kali 2, 6, dan seterusnya 12, 15, 18, 21, 24 ya. Kalau 6, 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Itu perkalian ya. Kalau kelipatan itu perkalian bilangan tersebut. Nah, di situ tadi udah menentukan kelipatan, sekarang kita akan menentukan kelipatan persekutuan dari 3 dan 6. Oke. Dilanjut lagi ya. 3, 6, 12, 15, 18, 21, 24. Kalau 6, 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya ya. Nah, di sini kelipatan persekutuannya yaitu lihat sama angka yang sama ya. Angka yang samanya ada berapa? Ini 18, 24 juga ada, sebenarnya 30 juga ada ya. 24, 27, 30. Jadi 30 juga ada ya. Nah, berarti faktor kelipatan persekutuan dari 3 dan 6 adalah, lihat angka yang samanya angka berapa aja? 6, 12, 18, 24, 30. Nah, masih ada lagi sebenarnya, tapi nggak apa-apa, kita sampai ke 30 saja ya. Nah, itu merupakan untuk menentukan kelipatan persekutuan ya, yaitu sama angka yang sama, cuma kalau faktor itu yang habis dibagi bilangannya, kalau kelipatan itu perkalian bilangannya ya. Nah, selanjutnya
kita akan mengulas tentang bilangan prima. Bilangan prima yaitu bilangan yang mempunyai dua faktor yang berbeda, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Misalnya nih, 1 dikali 2 yaitu 2. Nggak ada lagi perkalian yang hasilnya 2, cuma 1 dan 2. 1 kali 3 juga sama, kali 5, kali 7, 11, 17, 19, dan seterusnya. Ada di halaman 57, itu bilangan prima dari 1 sampai 100 sudah dikerjakan ya. Nah, selanjutnya kita akan membahas tentang faktorisasi prima, yaitu menggunakan pohon faktor ya. Pohon faktor itu sudah kita pelajari di sebelumnya. Kita mengulas lagi. Di sini ada faktorisasi prima, faktor prima. Untuk menentukan faktor prima menggunakan faktorisasi prima atau pohon faktor, yaitu di sini ada soalnya 18. Berapa 2 kali berapa yang hasilnya 18? Yaitu 2 kali 9, 18. Kalau 2 dikali berapa yang hasilnya 9? Tidak ada ya di perkalian 2. Berarti kita ambil perkalian 3. 3 kali 3 itu 9 ya. Jadi faktor prima dari 18 adalah berapa ini? 2 dan 3. 2 itu bilangan prima, 3 juga sama bilangan prima ya. Jadi 2 dan 3 seperti itu ya. Selanjutnya menentukan faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil atau KPK ya. Yang pertama kita membahas tentang menentukan faktor persekutuan terbesar dengan faktor persekutuan ya. FPB dengan faktor persekutuan. Nah, yang pertama yang harus kita cari yaitu di sini ada faktor. Otomatis kita akan menentukan faktor terlebih dahulu. Di sini ada contohnya, FPB dari 12 dan 16. Faktor dari 12. Tadi berapa faktor dari 12? 1, 12, 2, 6, 3, 4 ya. Kalau 16, 1, 16, 2, 8, 3, 6. Nah, sekarang selanjutnya faktor persekutuannya nih 1, 2, ya 3 dan 6. Berarti di sini 1, 2, 3 dan 6. Nah, udah ditentukan faktor persekutuannya. Nah, lihat angka yang paling besar dari faktor persekutuan 12 dan 16 yaitu angka berapa? 6. Jadi FPB dari 12 dan 16 adalah 6. Nah, itu merupakan FPB atau faktor persekutuan terbesar ya. Itu di pertama menentukan faktor terlebih dahulu, setelah itu faktor persekutuan, angka yang sama di antara faktor kedua bilangan tersebut, dan FPB itu bilangan yang paling besar yang sama di antara kedua faktor tersebut ya. Selanjutnya menentukan KPK dengan kelipatan persekutuan. Nah, di sini yang pertama kita akan menentukan kelipatannya terlebih dahulu. Di sini ada contoh KPK dari 4 dan 6. Oke. Terkecil ya. Nah, oke, sekarang 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, dan seterusnya ya. Sekarang kelipatan 6, 12, 18, 24, 30, dan seterusnya. Nah, kita cari nih kelipatan persekutuannya 4 dan 6. Otomatis nih persekutuan yang sama ya. Di sini ada 12, ada lagi nggak? 24 ya. Berarti
kelipatan persekutuan dari 4 dan 6 adalah 12 dan 24. Nah, kalau tadi EPB itu faktor persekutuan terbesar, menentukannya yang terbesar. Nah, kalau KPK itu kelipatan persekutuan terkecil. Jadi cari angka yang kecilnya yang samanya. Di antara 12 dan 24 yang kecil angka berapa? Yaitu 12. Jadi KPK dari 4 dan 6 adalah 12. Nah, seperti itu ya. Ini untuk cara yang mudah menentukan EPB dan KPK, yaitu dengan faktor persekutuan untuk EPB, kelipatan persekutuan untuk KPK. Nah, mungkin penjelasan untuk bab 2 dari Ibu cukup sekian. Boleh silahkan diperhatikan lagi. Kalau misalkan ada yang kurang paham atau yang belum dimengerti, silahkan boleh ditanyakan kembali ya. Terima kasih. Selamat belajar lagi. Semoga dengan video ini anak soleh dan solehah bisa sedikit membantu untuk mempelajari atau mengulas kembali pembelajaran di bab 2. Oke, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.